Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aulia Ramadhani, Stambuk G701-19128 dari kelas A akan menjelaskan mengenai uji disolusi terbanding. Nah, yang akan dijelaskan pada pembahasan kali ini yaitu ada pengertian dari uji disolusi terbanding, tujuan dari uji disolusi terbanding, kriteria uji disolusi terbanding, mekanisme kerja alat dissolution tester, monografi obat dan syarat keberterimaan, dan cara menggunakan pack bootstrap. Definisi uji disolusi terbanding. Uji disolusi terbanding atau biasa disebut dengan uji secara in vitro merupakan suatu uji disolusi komparatif yang dilakukan untuk menunjukkan similaritas atau perbedaan dari obat uji dengan inovatornya. Kemudian ada tujuan dari uji disolusi terbanding, yaitu secara umumnya untuk menjamin efikasi, keamanan, dan mutu produk obat yang beredar, secara khusus untuk menjamin produk obat kopi yang akan mendapat izin edar bioekivalen dengan produk obat inovatornya untuk menentukan bioavailabilitas absolut relatif suatu zat kimia baru serta bioekivalensi zat tersebut dalam formulasi untuk uji klinik dan dalam produk yang akan dipasarkan. Nah, adapun kriteria dari uji disolusi terbanding, uji disolusi terbanding digunakan apabila dia memenuhi kriteria yaitu produk produk tersebut tidak memerlukan studi in vivo, produk obat kopi yang hanya beda kekuatan, uji disolusi terbanding dapat diterima untuk kekuatan yang lebih rendah. Kemudian ada mekanisme kerja dari alat dissolution tester. Alat dissolution tester memiliki prinsip kerja yaitu dengan memberikan suatu kompresi pada tablet dan mengukur pada tekanan dengan menentukan berapa jumlah tablet yang retak atau hancur. Prinsip kerja alat dissolution tester dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu alat dissolution tester ini terdiri dari sebuah wadah penutup yang terbuat dari kaca atau bahan yang transparan yang inert dengan suatu batang logam. Jenis alat laboratorium yang digunakan adalah yang terdiri dari daun sebagai dayung dan batang sebagai pengaduk. Kemudian ada monografi dari obat ofloxacin dengan pH mediumnya itu 12, volume medium 900 ml, volume sampling 5 ml, panjang gelombang maksimum 294 nanometer, nilai Q atau kadar yang terlarut pada menit ke-30 itu tidak kurang dari 80%. Itu untuk obat ofloxacin. Nah, adapun syarat keberterimaan dari uji disolusi terbanding mempunyai 3 tahap, yaitu tahap S1, jumlah yang diuji ada 6 tablet dengan kriteria tiap unit sediaan tidak kurang dari Q tambah 5%. Pada tahap S2, jumlah yang diuji itu ditambah dengan 6 tablet sehingga totalnya itu ada 12 tablet yang diuji dengan kriteria rata-rata dari 12 unit. S1 tambah S2 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang 15%. Pada tahap S3, jumlah yang diuji itu ditambah dengan 12 tablet sehingga jumlah totalnya itu ada 24 tablet dengan kriteria rata-rata dari 24 unit. S1 tambah S2 tambah S3 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15%, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang 25%. Nah,
Nah, ini ada data dari ofloxacin, ada data inovatornya, ada data obat A yang diuji, dan ada data obat B yang diuji. Pada tahap S1 tadi itu, wait, bisa kita lihat kembali kriteria pada tahap S1 itu, pertama itu jumlah yang diuji ada 6 tablet, dengan tiap unit sediaan tidak kurang dari WIT tambah 5%. Nah, pada pada data ini, pada data ofloxacin itu pada menit ke-30 memenuhi kriteria jumlah obat yang diuji ada 6, namun Q-nya kan Q ofloxacin itu 80 ditambah 5%, 85%. Nah, pada menit ke-30 data pada inovator maupun obat A maupun obat B tidak ada nilai Q dengan 85%, sehingga perlu dilanjutkan ke tahap S2. Kemudian dilihat lagi kriteria pada tahap S2 itu dia memerlukan jumlah obat yang diuji itu ada 12 dengan 12 tablet. Kemudian 12 tablet yang diuji, 12 tablet 12 tablet yang diuji dengan kriteria rata-rata dari 12 unit, S1 tambah S2 itu sama dengan atau lebih besar dari Q dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang 15%. Nah, Q kurang 15% ini 80 dikurang 15 itu nilai Q-nya sama dengan 65. Nah, pada tahap S2 tidak memenuhi kriteria karena pada data tersebut tidak jumlah tabletnya itu cuma sampai 6. Kemudian dia tidak dapat dilanjutkan ke tahap S2 dan tahap S3. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Bookstrap.
Nah, ini merupakan aplikasi dari PackBookSwap dengan pada main ini itu tempat data yang akan dimasukkan untuk mengetahui profil disolusi dari suatu obat. Kemudian ada grafiknya. Kemudian about ini tentang menjelaskan tentang aplikasi ini. Nah, pada reference kita memilih file inovatornya. Kemudian pada tes itu kita memilih file dari obat yang diuji, bisa dari obat A maupun obat B. Kita pilih obat A dulu. Kemudian ada bootstrapping parameters dengan number of bootstrap itu 5.000, artinya pengujian profil disolusi ini dapat diulang sebanyak 5.000 kali dengan confidence interval 90%, artinya tingkat kepercayaannya itu 90% untuk mendapatkan nilai F2-nya. Kemudian ada F2 auto roll dengan yang dipilih itu one profile karena cuma salah satu yang bersyarat atau atau nilai QI-nya 85%. Nah, auto itu digunakan apabila kedua sampel tidak ada persyaratan apapun. One profile digunakan jika salah satu dari data dipersyaratkan nilai QI-nya 85%, dan digunakan dua profil itu apabila kedua sampel atau datanya itu dipersyaratkan nilai QI-nya 85%. Kemudian kita tekan tombol start. Nah, didapatkan nilai F1 6,42 dan F2 sama dengan 61,83 dengan keterangan confirmed similarity atau terkonfirmasi similaritas. Kita lihat grafiknya. Nah, ini grafiknya. Artinya, inovator dengan obat A ini terkonfirmasi similaritas. Kita coba untuk obat B-nya. Nah, bisa dilihat terdapat perbedaan antara inovator dengan obat A dan inovator dengan obat B, di mana inovator dengan obat B ini didapatkan nilai F1 sama 11,55, dengan F2 sama dengan 47,80. Dia tidak terkonfirmasi similaritas karena nilai F2-nya kurang dari 50. Kita lihat grafiknya. Nah, ini dia grafiknya. Nah, mungkin inilah penjelasan saya mengenai uji disolusi terbanding. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.